Jumpa lagi dengan aku nih. Kali ini aku akan menjelaskan tentang SNI 4482 tahun 2013 yang berjudul durian. Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara sekaligus buahnya bisa dimakan loh. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berbau tajam, seperti menyerupai duri. Durian adalah buah yang kontroversial meskipun banyak orang yang menyukainya tetapi sebagian tidak menyukainya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau memilih buah durian itu harus tahu bibit yang baik. Nah, pilih bibit yang sehat ya dan nggak terkena penyakit tanaman serta hama. Kemudian yang kedua, kita harus memilih bibit yang jumlah daunnya banyak. Kemudian kita juga harus memilih bibit yang memiliki batang kuat terdiri dari 2 atau 4 arah cabang. Kalian tahu nggak sih kalau durian itu juga ada persiapan dan pengolahan tanah. Persiapan dan pengolahan tanah pada lahan media tanam merupakan tahap awal untuk memulai budidaya tanaman durian dengan terlebih dahulu membersihkan lahan. Kemudian setelah itu untuk menanam ini kita harus membuat lubang-lubang penanaman yang jaraknya 25 cm. Nah, kemudian lakukan penyuburan tanah dengan memberikan pupuk kompos ya. Kemudian setelah diberikan pupuk kompos, lahannya itu pastikan sudah terkena sinar matahari langsung. Nah, selain menemukan kriteria bibit dengan kualitas yang baik, maka ada pun langkah-langkah penanaman bibit durian. Yang pertama, pilih bibit yang sehat dan tidak terlalu tinggi, daunnya nggak rusak, kemudian nggak terserang penyakit tanaman. Yang kedua, pilih bibit yang cukup umur dan memiliki batang yang cukup besar, setidaknya telah tumbuh 15 cm. Gemburkan lahan dengan cangkul dan diamkan selama kurang lebih 3 hari. Sebarkan pupuk kandang sebagai penambah nutrisi. Kemudian penanaman tanaman yang baik itu dilakukan pada awal musim penghujan ya. Nah, setelah mendapatkan bibit yang sesuai kriteria tadi, kalian langsung menanamnya dengan memindahkan bibit ke dalam lubang penanaman. Pastikan tidak merusak batang ataupun akar pada saat pemindahan ya. Setelah menunggu seminggu, masukkan tanah serta bibitnya ke dalam lubang penanaman dan timbun kembali. Kemudian lakukan pemupukan secara rutin ya. Perawatan dan pemeliharaan. Nah, perawatan pemeliharaan ini tentunya sangat dibutuhin supaya kita dapat durian dengan bibit yang terbaik. Pupuk itu diberi secara rutin dengan takaran 1 sendok teh yang dilarutkan dalam 10 liter untuk digunakan 10 bibit ya. Semprotkan seminggu sekali. Nah, selain dilakukan pemupukan, kita juga ada nanti yang namanya pemeliharaan pupuk kandang kering yang telah menyerupai pupuk fermentasi, menyerupai tanah subur sebanyak 1 gayung aja ya. Langkah berikutnya adalah langkah penyemprotan dengan menggunakan cairan pestisida supaya mencegah penyerangan hama ulat. Nah, selain hama tadi, penyemprotan ini dilakukan supaya buah lebih cepat panen buah durian. Nah, setelah semuanya tadi udah dilakuin, maka kita bisa panen nih. Yang pertama, sudah memiliki warna kecoklatan pada bagian ujung dari duri buah. Kemudian memiliki ruas tangkai besar, kemudian memiliki aroma yang kuat serta harum. Kalian tahu gak sih kalau buah durian itu punya syarat umum? Yang pertama itu utuh. Nah, kemudian segar bersih serta tidak ada gejala busuk, bebas dari rusak fisik maupun mekanis, bebas dari hama penyakit, bebas dari kerusakan akibat perubahan temperatur yang ekstrim, bebas dari aroma rasa asik. Untuk warna harus sesuai dengan karakteristik varietasnya. Cacat pada daging buah matang, buah mengeras, dan daging buah itu maksimum 5% ya. Buah juga dipanen setelah mencapai umur panen. Kemudian bebas dari kelembaban eksternal yang abnormal. Nah, durian itu punya 3 klasifikasi. Yang pertama kelas super, kelas 1, dan juga kelas 2. Nah, ada pun nih syarat khusus untuk durian. Kelas super yaitu bebas dari kerusakan, minimum 4 jari berisi penuh, duri berkembang sempurna dan tidak ada ujung duri yang dempet. Kemudian kelas 1, kerusakan maksimum 10% dari total kandungan dan tidak mempengaruhi si buah ya. Kemudian minimum 3 juri berisi penuh, duri berkembang sempurna dan tidak ada ujung yang dempet. Kelas 2, kerusakan maksimum 15% dari total permukaan dan minimum juri 3 terisi penuh. Kode ukuran durian ada 5 ukuran loh. Yang pertama lebih dari 4 kilo, yang kedua 3-4 kilo, yang ketiga 2-3 kilo, yang keempat 1-2 kilo, dan yang kelima kurang dari 1 kg. Sedangkan untuk toleransi untuk buah durian sendiri yaitu
kelas super 5%, kelas 1 10%, dan kelas 2 10%. Nah, buah durian juga punya ketentuan mengenai penampilan. Yang pertama, keseragaman. Isi setiap kemasan durian harus seragam ya, dan berasal dari kawasan tanam, kelas mutu dan ukuran yang sama. Yang kedua, pengemasan. Durian harus dikemas dengan cara yang dapat melindungi buah dengan baik. Bahan yang digunakan di dalam kemasan harus bersih dan memiliki mutu yang cukup untuk mencegah kerusakan internal dan eksternal buah. Penggunaan bahan terutama keras atau label spesifikasi buah yang masih dicetak memungkinkan untuk menggunakan tinta atau lem yang aman untuk produk pangan. Jangan lupa ya, dikemas dalam kontainer sesuai dengan CAC atau CP 14195 AMD 1/2004. Jenis buah durian. Nah, ada 2. Kemasan eceran untuk penandaan dan label pada kemasan harus memenuhi standar Kodeks STAN 1/1985 AMD 2010. Jika isi kemasan tidak tampak dari luar, maka kemasan harus diberi label ya, yang berisi informasi mengenai nama buah dan ditulis sebagai nama varietas. Kemasan buah eceran, setiap kemasan dalam kontainer harus mencantumkan sekurang-kurangnya nama dan varietas buah, nama dan alamat perusahaan, pengemas dan atau pengumpul asal buah, kelas dan ukuran, kode ukuran atau kisaran bobot dalam gram. Syarat yang harus dipenuhi durian untuk diperjualbelikan sesuai SNI. Durian harus memenuhi syarat batas maksimum cemaran logam berat sesuai dengan SNI 7387. Durian harus memenuhi syarat batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan sesuai SNI 7388, dan durian harus memenuhi syarat higienis sesuai prinsip dasar higienis makanan CAC/CP 53 tahun 2003. Nah, sobat, kalian udah paham belum tentang buah durian tadi? Kita akan menggunakan buah durian pakai metode pengambilan contoh loh. 1 paket atau lot buah itu maksimum 1000 kemasan atau 1000 buah. Contoh diambil secara acak dari jumlah kemasan atau jumlah buah dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah buah atau jumlah kemasan dalam partai 1-5. Pengambilan contoh semua. Kalau misalkan 6-100 minimum 5. Kalau misalkan 101-300 minimum 7. Kalau misalkan 301-500 minimum 9. 501-1001 minimum 10. Dari setiap kemasan yang dipilih secara acak diambil sekurang-kurangnya 3 buah, kemudian dicampur untuk kemasan dengan isi kurang dari 3 buah diambil 1 buah. Nah, petugas pengambil contoh harus memenuhi syarat, yaitu orang yang telah dilatih terlebih dahulu ya dan diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut. Lanjut lagi nih, sekarang ada metode uji buah durian. Uji visual dan organoleptik sesuai pedoman pengujian organoleptik pada buah OECD 2005. Uji cemaran logam berat sesuai SNI 2896 dan SNI 4866. Uji cemaran mikroba sesuai BAM Chapter 5 dan Chapter 4. Ini udah pada paham kan tentang buah durian tadi? Nah, semoga kalian semua paham ya dengan apa yang tadi aku jelasin tadi. Jangan lupa kalau makan durian yang ber-SNI ya sneezer. Nah, kalau misalkan nih kalian pada kemana-mana nih terus cari buah durian, jangan lupa kalau buah durian itu udah ada SNI-nya, SNI 4482 tahun 2013. Dadah semuanya.